Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan banyak kenikmatan. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi, serta teman-teman yang berbahagia. Saya Alif Laila dengan NIM 201210126, mahasiswi semester 5 jurusan PAI kelas C, kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi pembelajaran yang mana ditujukan sebagai tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang desain kurikulum. Kata desain menurut KBBI berarti kerangka bentuk atau rancangan. Desain juga berarti suatu pola atau model. Hamalik berpendapat bahwa desain adalah suatu direction yang berfungsi untuk memberi dasar, arahan, tujuan, dan teknik. Kata desain menurut KBBI berarti kerangka bentuk atau rancangan. Desain juga berarti suatu pola atau model. Hamalik berpendapat bahwa desain adalah suatu direction yang berfungsi untuk memberi dasar, tujuan, dan teknik yang ditempuh dalam memulai dan melaksanakan kegiatan. Adapun maksud desain di sini yaitu suatu rangkaian pelaksanaan model kurikulum dalam dunia pendidikan. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti jarak yang ditempuh oleh seorang pelari. Jika diartikan maknanya ke dalam dunia pendidikan, kurikulum merupakan suatu barometer atau target belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik. Kurikulum juga memiliki makna sebagai pedoman untuk menjalankan program pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah disepakati dan ditetapkan sebelumnya. Pengertian desain kurikulum. Desain kurikulum dapat dimaknai sebagai kegiatan merangkai rancangan atau model kurikulum yang sesuai dengan visi dan misi instansi pendidikan. Fred Percival dan Henry Ellington dalam Hamalik mengemukakan bahwa desain kurikulum merupakan pengembangan proses perencanaan, validasi, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Macam-macam desain kurikulum itu ada 3. Yang pertama ada Subject Center Design, yang kedua Learner Center Design, dan yang ketiga ada Problem Center Design. Pertama yaitu Subject Center Design. Pola ini merupakan pola tertua dan paling populer karena paling banyak digunakan. Pola Subject Center Design ini merupakan pola perkembangan dari konsep lama yang lebih menekankan pada pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang diturunkan pada generasi selanjutnya. Pola Subject Center Design ini berfokus pada pengetahuan alias bahan ajar, sehingga polanya bersifat mata pelajaran terpisah seperti Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, Fikih, dan lain sebagainya.
Pola subject center design ini lebih mengutamakan isi bahan pelajaran, maka organisasi kurikulumnya disebut subject academic. Yang kedua yaitu learner centered design, yaitu yang berfokus pada peserta didik sebagai pusat perhatian guru. Peserta didik merupakan makhluk hidup yang memiliki daya dan potensi untuk berbuat, berperilaku, dan berkembang sendiri. Pola learner centered design ini berfokus pada pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik, bukan pada konten bahan pembelajaran. Learner centered design ini memiliki sifat pre-planned. Kurikulum tidak diorganisasikan sebelumnya. Pengorganisasian ini didasari atas minat, kebutuhan, dan tujuan peserta didik. Yang ketiga yaitu problem center design. Problem center design merupakan desain kurikulum yang berpusat pada problem atau masalah manusia. Problem center design isi kurikulumnya lebih menekankan pada problem manusia dalam kesatuan suatu masyarakat, seperti perubahan dan problem sosial yang dihadapi peserta didik sesuai zamannya. Sekuensi problem center design disusun berdasarkan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan peserta didik. Sifat-sifat desain kurikulum yaitu yang pertama strategis, lalu komprehensif, integratif, realistik, humanistik, futuralistik, sistematik, dan desentralistik. Materi yang terakhir yaitu strategi pengembangan desain kurikulum. Yang pertama yaitu mengidentifikasi nilai lembaga pendidikan dan kebutuhan para pengguna pendidikan. Ini merupakan langkah yang paling pertama dan hal pokok dari suatu lembaga, yang dimana kurikulum akan dibuat dan ditetapkan. Selanjutnya yaitu penilaian kebutuhan pembelajaran. Langkah ini seringkali terabaikan oleh para pengembang kurikulum. Padahal, pengembang kurikulum harus tahu sejauh mana kemampuan peserta didik, apa saja kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh peserta didik. Lalu selanjutnya yaitu menetapkan tujuan kurikulum. Dengan menetapkan tujuan kurikulum ini, maka akan memudahkan kita untuk mengetahui arah kurikulum kita akan kemana dan menentukan metode pembelajaran yang paling efektif untuk digunakan. Selanjutnya yaitu pemilihan strategi pendidikan. Ada 3 prinsip utama yang menjadi dasar pemilihan strategi pendidikan. Yang pertama, metode yang digunakan harus sejalan dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai. Lalu yang kedua, lebih baik menggunakan banyak metode pendidikan daripada hanya menggunakan satu metode pendidikan. Dan yang ketiga, dalam mengembangkan kurikulum harus memperhatikan aspek. Selanjutnya yaitu implementasi kurikulum yang baru. Adapun kondisi dan syarat dalam implementasi kurikulum, yakni adanya keterlibatan administrator pendidikan serta alokasi sumber daya yang mencukupi. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi dan timbal balik untuk memperbaiki kurikulum. Kesimpulannya yaitu desain pengembangan kurikulum merupakan suatu proses menyusun atau merancang komponen-komponen kurikulum agar sesuai dengan visi dan misi sekolah yang dalam pengembangannya sesuai dengan proses validasi, implementasi, dan evaluasi.
Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya mengenai desain kurikulum pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.